Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat semuanya dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Bunda Atin akan berkisah tentang seorang anak yang mendapatkan murka dari ibunya. Ya, dia adalah Alqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu kesempatan, para sahabat menuju rumah Rasulullah. Sesampainya di rumah Rasulullah, para sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya sahabat kita Alqamah sedang terbaring sakit beberapa hari ini. Tapi anehnya ya Rasulullah, menurut istrinya, dia tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Padahal kami tahu wahai Rasulullah, Alqamah adalah orang yang soleh, selalu datang berjamaah ke masjid, selalu bersedekah dan melakukan amal ibadah yang lain. Apa yang terjadi ya Rasulullah?" Maka Rasulullah bertanya bahwasanya, "Apakah Alqamah masih memiliki orang tua?" Sahabat pun menjawab, "Ya, Alqamah masih mempunyai seorang ibu ya Rasulullah. Tinggalnya tidak jauh dari Alqamah dan ibunya sudah tua." Maka Rasulullah melanjutkan perkataannya dan berkata kepada para sahabat bahwasanya, "Wahai sahabat, datanglah ke rumah ibu Alqamah. Suruh ibunya datang kemari, atau kalau dia tidak mau, biar aku yang akan mendatanginya." Maka bergegaslah sahabat datang ke rumah ibu Alqamah. Sesampainya di rumah ibu Alqamah sangat kaget atas kedatangan sahabat. "Ngapain kalian kemari? Ada apa?" "Wahai ibu, tahukah engkau jika Alqamah sakit?" "Ya, aku sudah tahu. Aku tidak akan menjenguknya. Biarkan saja. Aku sedang marah dan murka dan tidak memaafkannya." Sahabat pun terdiam beberapa saat, begitu terkejut mendengar penuturan ibu Alqamah. Setelah itu, sahabat melanjutkan perkataannya. "Wahai ibu, benarkah engkau tidak mau menjenguk Alqamah? Bisa jadi ini adalah kali terakhir engkau melihatnya." "Tidak, biarkan saja dia mati. Aku tidak peduli. Aku tidak akan memaafkan anak durhaka itu." Lagi-lagi sahabat terdiam atas kemarahan ibu Alqamah. Akhirnya sahabat pun berkata, "Wahai ibu, sesungguhnya kedatangan kami kemari adalah perintah Rasulullah. Kami diutus untuk memanggilmu datang ke Rasulullah. Atau jika engkau tidak datang, Rasulullah yang akan datang kemari." "Apa? Aku dipanggil Rasulullah. Kenapa engkau tidak bilang dari tadi? Rasulullah tidak pantas datang kemari, akulah yang akan ke sana." Maka ibu Alqamah bergegas menemui Rasulullah. Sesampai di rumah Rasulullah, Rasulullah bertanya bahwasanya, "Wahai ibu, bagaimana menurutmu tentang anakmu Alqamah?" "Alqamah adalah orang yang soleh. Dia rajin ke masjid, bersedekah, dan melakukan amal ibadah yang lain," kata ibu. Rasulullah bertanya lagi bahwasanya, "Lalu bagaimana hubunganmu dengan Alqamah, wahai ibu?" "Dia anak durhaka ya Rasulullah. Aku murka dan marah kepadanya dan tidak akan memaafkannya." Rasulullah terdiam beberapa saat, lalu melanjutkan pertanyaannya bahwasanya, "Wahai ibu, apakah engkau tidak ingin memaafkan Alqamah?" "Tidak ya Rasulullah. Engkau tidak tahu apa yang dilakukan Alqamah terhadapku. Dulu Alqamah adalah anak yang penyayang. Dia begitu menyayangiku. Tapi setelah dia menikah ya Rasulullah, dia lebih mendulukan istrinya. Pernah suatu ketika dia datang ke rumahku dengan membawa baju. Aku begitu senang karena bajunya begitu bagus.
Tapi kesenangan itu belum berakhir. Dia berkata bahwa baju itu untuk istrinya dan bukan untukku. Dan baju untukku adalah baju yang jelek ya Rasulullah. Bukan hanya itu ya Rasulullah, pernah suatu saat aku datang ke rumahnya. Saat itu perutku lapar. Ketika ada makanan di meja hendak aku makan, kata Alqamah, stop ibu. Jangan dimakan, itu punya istriku. Aku pulang dengan rasa kecewa ya Rasulullah. Dengan menahan lapar, aku menitikkan air mata ya Rasulullah. Bukan hanya itu ya Rasulullah. Pernah suatu ketika aku sudah berhari-hari tidak makan. Tak ada yang bisa aku makan. Maka aku menyuruh utusan datang ke Alqamah untuk meminta makanan. Tapi utusanku kembali dengan tangan kosong dan hanya mendapatkan pesan kalau Alqamah tidak memberiku apa-apa. Karena makanan dan uangnya hanya cukup untuk dia dan keluarganya ya Rasulullah. Aku sakit hati ya Rasulullah. Aku marah, aku murka dan tidak akan memaafkannya ya Rasulullah. Rasulullah terdiam mendengarkan luapan kemarahan ibu Alqamah. Maka Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, kumpulkan kayu bakar." Para sahabat hendak berdiri melaksanakan perintah Rasulullah. Tapi ibunya Alqamah bertanya, "Ya Rasulullah, untuk apa kayu bakar?" Rasulullah berkata bahwasanya, "Wahai ibu, sesungguhnya sesoleh apapun Alqamah, sebanyak apapun amal ibadahnya, jika engkau tidak ridho kepadanya, maka semua akan sia-sia. Dia akan menjadi bahan bakar api neraka. Maka sebelum ia kena api neraka, dia akan kubakar di dunia. Biar dia merasakan api dunia saja. Aku tidak tega melihatnya seperti ini. Antara hidup dan mati, wahai ibu." Ibunya terdiam beberapa saat, lalu melanjutkan perkataannya, "Ya Rasulullah, aku yang mengandungnya 9 bulan. Aku yang merawat dia ya Rasulullah. Engkau tahu dia anakku. Tapi kenapa engkau dengan seenaknya mau membakar anakku hidup-hidup di depan mataku? Ya Rasulullah, aku memang murka. Aku memang marah ya Rasulullah. Tapi sesungguhnya aku hanya kecewa kepadanya ya Rasulullah. Aku tidak akan membiarkan engkau membunuh anakku hidup-hidup ya Rasulullah. Aku kecewa saja ya Rasulullah. Sesungguhnya rasa kasih sayangku lebih besar dari kemarahanku ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah, saksikanlah bahwa mulai saat ini aku memaafkan Alqamah ya Rasulullah." Akhirnya ibunya memaafkan Alqamah. Dan Rasulullah menyuruh sahabat untuk melihat keadaan Alqamah. Alhamdulillah, Alqamah menutup usianya dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sahabat semua, ridho Allah terletak pada ridho orang tua kita. Maka sebagai anak, kita harus menjadi anak yang berbakti. Karena sebanyak apapun amal ibadah kita, jika kita menyakiti hati orang tua kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Hidup kita akan sia-sia. Nah, teman-teman semuanya, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah yang patut aku hormati dan aku pergauli dengan baik?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ayahmu." Maka ibu memiliki 3 tingkat derajat lebih tinggi daripada ayah. Maka yuk kita senangkan hati ibu kita semua. Janganlah kita menjadi anak yang durhaka. Nah, siap semuanya? Sampai di sini dulu kisah Bunda Atin hari ini. Semoga kita semua dimampukan oleh Allah menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.